Didukung oleh Vinatra Productive Financing. Selanjutnya, siapakah calon juragan kedua yang akan melakukan presentasi di hadapan para panelis? Langsung saja kita akan persilahkan Coach Dewa Eka Prayoga. Silakan Coach Dewa. Ya, siapa bilang bisnis itu harus selalu tentang modal besar? Bagaimana sosok dua adik kakak ini, dia mulai bisnis dengan modal yang sangat minim, sisa saldonya waktu kerja ada di angka 1,5 juta doang, bahkan meninggalkan utang yang sangat besar. Tapi karena perjuangan yang luar biasa, nggak putus asa, bangun bisnis dengan produk susu nabati. Bagaimana kisahnya? Yuk kita lihat langsung. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia dari Bogor. Usaha saya ya ini brand Me Time Fresh, yakni produsen susu nabati dari ragam olahan superfood. Kenapa sih kita ngambil konsepnya susu? Karena susu itu disukai oleh seluruh kalangan dan segala usia. Jadi di Me Time Fresh ini memang fokusnya itu di minuman ya. Jadi ada susu almond, ada susu kedelai, ada green juice ya, juice series lah ya. Target marketnya yang memang orang-orang yang aware dengan kesehatan pastinya. Lebih banyak dicari oleh ibu menyusui dan ibu hamil, juga untuk orang tua yang peduli dengan kebutuhan nutrisi mikro anak-anaknya. Segmentasi produk itu akan menentukan positioning. Positioning akan menentukan campaign marketing kita kayak apa. Dan campaign marketing akan menentukan keberhasilan kita dalam menjual. Saya Dia dari Me Time Fresh, saya siap menjadi juragan zaman now. Perkenalkan, saya Dia dari Me Time Fresh. Natural plant-based milk, your Me Time best friend. Stay happy, keep healthy, Me Time aja dulu. Produk kami ada ready to drink dan juga almond milk powder. Namun yang akan kita highlight ini di ready to drink. Dan untuk yang almond milk powder ini secondary produk, kita akan melihat respon pasar terlebih dahulu nantinya. Seperti itu. Nah, untuk revenue-nya sendiri di rata-rata di 2002 ini per Oktober itu di 25 juta per bulan. Dan untuk actualnya pencapaiannya di 300 juta per Oktober. Nah, untuk kebutuhan dana sendiri kita kita belum berani untuk meminta investasi karena memang kita lagi pembenahan. Kita mencoba untuk mature dulu, kita bisa untuk setting lagi, kita reborn. Makanya kita paling butuh di dana 45 juta untuk dana hibah. Kebutuhannya untuk sewa lapak booth di teras minimarket. Terus untuk pembelian booth-nya itu sendiri sekitar 5 juta, raw material, human resources, marketing, digitalisasi. Kenapa bisa di 13 juta? Karena kita mau pakai chatbot dan WhatsApp Business API. Nah, revenue modelnya atau bisnis modelnya, jadi kita ada manufacture dan pembukaan outlet. Manufacture itu sendiri kita concern di B2B atau kita penetrasinya di agen-agen saja. Jadi kalau ada yang mau reseller bisa langsung ke agennya. Produk presentationnya seperti ini atau yang langsung minum? Langsung minum, seperti ini. Okay. Iya, seperti itu. Tadinya yang boba itu modelnya mau seperti kopi-kopi seperti itu ya. Cuma kan biar kita samain aja, jadi bentuknya jar. Mungkin saya mau tanya dulu, mau ke arah rejuve dengan model-model begini, atau mau ke arah ya katakanlah susu Mbok Darmi, Haus dan lain-lain? Enggak, seperti rejuve. Kalau ke arahnya seperti itu, investmentnya akan cukup tinggi, ya, karena risk bisnisnya yang begini. Satu, ini harus ada izinnya sampai BPOM. Jadi nggak bisa di packaging begini aja sebetulnya. Saya justru ngelihatnya sebetulnya marketnya jauh lebih besar. Seperti booth outlet, tapi seperti Mbok Darmi dan lain-lain itu akan sangat scalable sekali secara market ya. Iya. Harapan kedepannya sih memang pengennya sebenarnya seperti kopi-kopi kekinian. Jadi yang mana yang tadi rejuve, sekarang kopi kekinian? Ya, memang sebenarnya kadang-kadang teman-teman UMKM ini kalau menceritakan semua jadi kesannya menarik. Nah, nanti pelajaran utamanya adalah ketika kita bicara ke investor, itu fokus itu akan sangat penting.
Karena fokus itu tajam dan membuat seluruh kompetensi dan kapasitas kita itu memang diarahkan untuk berkembang ke satu hal dulu sebelum nanti kemudian bisa berkembang ke banyak hal lain. Ya, di poin itu sebetulnya. Iya, sebenarnya memang itu isu dari dulu deh, fokus gitu ya. Sebenarnya planning yang mau diambil sebenarnya tadinya itu udah sesuai dengan apa yang panelis katakan gitu. Cuma itu tadi, mungkin ini pelajaran besar buat saya untuk harusnya lebih percaya diri lagi ketika mau ngambil keputusan dan mau mempresentasikan apa yang ada di pikiran kita. Karena kadang masih banyak pertimbangan sih. Sekarang pembeli terbanyak itu dari mana? Dari ibu-ibu hamil dan ibu menyusui. Oke, kalau tadi Pak Rex tanya bisnisnya mau kemana, sekarang saya tanya fokus go to marketnya yang mana sebetulnya, yang mau dikejar duluan. Karena kalau semua, ya semua pasti ada yang beli gitu, tapi mana yang mau difokusin? Yang paling realistis, yang paling memang bisa kita kejar itu di sistem keagenan. Ketika sudah ada validasi dari market bahwa selama ini customer terbanyak adalah ibu-ibu menyusui, mereka juga melakukan pembelian ulang karena kan dalam waktu lama ya, mereka dari mulai hamil sampai menyusui. Saya rasa itu satu segmen target yang harus mereka kembangkan. Menurut saya yang mereka lakukan sekarang malah jadi menghilangkan keunggulan dan segmen target mereka yang sudah terbangun dengan baik selama beberapa lama ini. Pembelinya adalah ibu-ibu yang ingin memboost ASI. Apabila outlet, tergantung ini mau bukanya di mana. Kalau mau buka di dekat-dekat area yang seperti brand-brand yang menjual produk bayi dan di mana ada ibu menyusui atau mau melahirkan, itu make sense. Tapi kalau enggak, resikonya terlalu tinggi. Menurut saya bisnis model yang mengenerate revenue dari keagenan itu lebih aman. Ya tadi yang disampaikan sama Kang Rex, tadi ada teman-teman yang lain juga sebenarnya udah saya tanyakan juga. Jadi memang isunya itu adalah ketika menggunakan 3 jenis produk berbeda, minuman saset, ready to drink, sama satu lagi awalnya konsepnya nggak gitu tuh, yang boba tuh, yang diseduh itu. Otomatis gamenya beda semua. Ya. Kamu harus pilih salah satu yang mana yang difokusin. Yang menarik lagi nge-track database ke belakang historikalnya itu ternyata orang-orang pembelinya itu kebanyakan ibu-ibu yang itu rata-rata beli karena aksi booster. Wah, ini menarik lagi datanya gitu. Jadi artinya kan orang tuh beli bukan lagi karena healthy, umum common healthy. Tapi yang memang gue sebagai emak-emak mungkin ya, yang pengen kebantu ini gue beli deh gitu. Termasuk Bispoda tadi ya, apa kekagetan buat memang isunya mereka di bagian ini. Cuman posisinya tadi mereka punya semangat untuk menaikkan produknya ini, cuman lebih ke fokus aja mungkin ya, yang lost fokus tadi gitu. Saya appreciate ketangguhan untuk memulai ini karena nggak gampang di market yang evolving and again saturating dengan kondisi market kayak today. So I think saya yakin you believe in your product. Saya yakin pelanggannya ada. Correct me, you're already doing 300 lebih turnover, taking it to a 3.3. Take a step back. Look apa yang dari semua ini yang tadi dibicarain yang you want to fokus dulu, and then grow it from there. Kalau kita mempunyai banyak ide, terus kita tidak bisa menjabarkan satu persatu, akan terjadi confusion dalam arahan kemana bisnis kita akan bawa. Jadi kita akhirnya lupa akan kekuatan produk itu sendiri yang paling dekat dengan kita. Karena market itu sangat luas, jadi saya ingin mereka bisa melihat lebih deep daripada lebih wide, untuk bisa memperkenalkan produk yang kuat, setelah itu baru mendevelop ke diversifikasi yang lain dalam produk itu. Oke, baik. Semangatnya luar biasa. Tepuk tangan untuk calon juragan nomor 2. Terima kasih ya untuk Mbak Anissa dan juga Mbak Dia dan juga Coach Dewa termasuk juga panelis. Terima kasih sudah memberikan masukan dan juga inputnya untuk calon juragan nomor 2. Baik, ini tadi adalah penampilan presentasi dari calon juragan nomor 2. Nanti kita akan lihat apakah panelis teryakinkan dan akan memberikan investasi dan juga modal tambahan untuk mereka. Kita tunggu nanti diskusi selanjutnya dan langsung saja silakan kembali ke backstage. Kita akan tunggu peserta nomor 3. Thank you banget buat para panelis, masukannya sangat berarti banget buat Kang Dewa juga. Aku banyak belajar juga dari Kang Dewa. Pokoknya semuanya deh, makasih banget. Sebenarnya rada challenging. Kenapa rada challenging? Karena pada saat menampilkan itu memberikan sebuah banyak opsi untuk produk yang memang disajikan. Membuat akhirnya mereka juga galau juga, bingung dan nggak fokus. Jadi isunya adalah di bagian fokusnya tadi. Didukung oleh Finatra Productive Financing.